Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi siapa yang mau belajar bahasa Jepang gitu ya, sebenarnya itu kita itu harusnya banyakin praktek. Ya, jadi kalau misalkan kita terlalu sudah lama ini belajar teori, mungkin udah bisa bahasa kanji, hafal kanji juga, tapi ketika bicara bahasa Jepang itu masih gugup gitu ya, atau misalkan kurang pede. Padahal mungkin di kepala kita itu sebenarnya apa yang mau diucapin itu banyak sebenarnya. Nah, bagi siapa yang sudah atau lagi bekerja di perusahaan Jepang, mungkin itu kesempatan. Tapi masalahnya kalau misalnya di dalam perusahaan itu Jepangnya cuma satu, presdir lagi itu kan, terus kesempatan kita ngomong apa, kapan gitu ya. Jadi sebenarnya yang contoh lah, real case-nya misalkan di perusahaan itu Jepangnya itu ada di bagian produksi, mungkin di bagian QC atau di bagian marketing, mau orang-orang Jepang di situ. Nah, masalahnya ketika kita mau ngomong bahasa Jepang, orang Jepang juga pengen belajar bahasa Indonesia. Kan sehingga dia Jepang yang ngomong bahasa Indonesia, kita ngomong bahasa Jepang, ya nggak apa-apa, yang praktek ya. Dia juga pengen praktek bahasa Indonesia juga gitu ya. Maka dari itu ya kan, kesempatan jangan sampai disia-siakan gitu ya. Udah ngomong aja ceplak-ceplok, gak usah bingung salah gitu kan. Saya juga banyak salah. Saya udah insya Allah alhamdulillah udah belajar bahasa Jepang 10 tahun gitu ya, teori terus gitu kan. Makanya saya bikin video ini gunanya untuk apa, ya supaya bisa ngomong ya kan. Nah, nanti saya sebenarnya itu tiap tiap kali ya, seminggu 2 kali mungkin ya, atau seminggu sekali saya coba pakai bahasa Jepang gitu ucapkan, walaupun baca gitu ya, itu nanti akan terbiasa gitu. Nah, saya juga sebenarnya kan nanti bikin video-video yang sebelum-sebelumnya itu kan sebenarnya sambil ada sedikit baca, ada sedikit ditambahin sendiri, terus juga atau improvisasi gitu ya, terus ada hafalan juga gitu. Jadi campur aduk lah gitu ya. Jadi kalau nggak mungkin lah kita hafalin, ngapain hafalin, ini kan semuanya omongin baca. Kalau misalnya nanti diomongin, kamu bikin video baca gitu kan, ya biarin aja. Emang kenapa? Yang penting kan saya bisa pakai bahasa kanji nih di sini tuh. Lihat, udah lihat ya, tuh kanji tuh, ya kan? Oh, kanji kan, tuh. Nah, kayak gini nih kanji nih, tuh, ya. Kayak gitu. eh Jadi langsung ke tema aja gitu ya. Saya pengen sedikit story. Nah, story ini menggambarkan situasi di dalam pabrik. Ya, sebenarnya belajar bahasa Jepang tapi ada isinya tentang misalkan gimana komunikasi dengan leader, komunikasi dengan para staff atau operator gitu kan. Terus ketika ada permasalahan itu gimana menyelesaikannya gitu kan. Cara edukasi, training. Ya, ini menceritakan semacam itu. Oke, langsung aja ke tema ya. Hai, konnichiwa. O元気ですか。じゃあまた今日もですね、日本語練習しましょう。さてですね、今回のテーマは、ですね、視察力でそのパターンを見かけろと。どういうことでしょうか。まずですね、いつも同じトラブルでですね、困ってませんか。どういうこと、私もどういうことでしょうかっていうことを質問したいんですけど、ある経営者ですね、ある会社、あるマネジメントです、あるトップマネジメントですと、もう毎年ですね、同じ時期にですね、組合がですね、そのお騒ぎ出すことに気づきました。実際はですね、トラブルは必ずですね、その季節やそのパターンがあります。その感情的にならずにですね、そのまず相手がいつなぜ動くのか、もうじっくりですね、視察見ましょう。視察ということを、見てみましょう。調査しましょうということです。ですね、パターンはですね、見えればですね、そこがですね、逆転のチャンスになります。よくありますね、組合側がですね、じゃあ今年のボーナスはどうなってますか、またその来年の給料はどうやって上がっていくかっていうことで、多分そういう我々がですね、準備しなければならない。まずそういう状況を把握して、そういう紛争にならないように、その会社側も冷静に、その従業員たちも、組合側も冷静にということです。それでは頑張ってください。わっさら。